bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Dikatakan bahasa kita ini mundur ke belakang. Dan kalau kita mengambil pengalaman Indonesia, bagaimana perbedaan etnik dan juga lebih 500 sub bahasa itu menjadi satu bahasa Indonesia. Sebab orang dalam rumah sendiri pun tak rasa bangga, tak rasa nak guna bahasa sendiri. Jangan kata kita nak kembang ke mana. Semua itu penipuan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya tak bosan-bosannya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat satu video di mana ada pernyataan dari orang-orang Malaysia di mana bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa nasional ini mengalami kemunduran, dan apa yang disampaikan oleh para profesor bahasa tentang bahasa Melayu yang mendunia itu hanya penipuan. Oke, seperti apa videonya kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Untuk memberi penjelasan tentang isu yang baru ini ditularkan di media sosial tentang anggapan seorang sarjana terhadap bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Dikatakan bahasa kita ini mundur ke belakang, dikatakan bahasa DBP mengungkung perkembangan bahasa. Dan saya tidak ada masalah dengan kenyataan demikian. Kita dalam soal ilmu ini bebas memberi pandangan, dan kita beri ruang juga orang lain memberi pandangan. Maka tindakan awal yang diambil oleh DBP oleh negara untuk mengadakan wacana ini sangat tepat untuk kita memberi kefahaman dan berkongsi pandangan lah. Sama ada bersetuju tak bersetuju itu terpulang, tapi kita dengar dan kita jemput orang-orang yang kita anggap tidak ada kepentingan langsung dengan DBP. Doktornya, Doktor Katirinya dengan ucapnya orang rakyat Malaysia yang memahami bahawa bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan dan milik orang Malaysia. Jadi saya nak katakan di sini bahawa tugas memperkasakan bahasa Melayu, mendaulatkan bahasa Melayu bukan tugas DBP semata-mata. Ini tugas kita yang mengaku kita warga negara Malaysia. Sama ada kita Melayu, kita Iban, Cina, Bidayuh, Kedazan, Dusun, orang Ulu, Murut, India ataupun Cina ataupun orang Siam ataupun orang asal, tugas kita sama-sama mendaulatkan bahasa kebangsaan. Dan kalau kita rujuk pada sejarah di beberapa negara di luar sana, tidak semua negara yang pernah dijajah oleh penjajah mampu mempertahankan bahasanya sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Sebesar-besar India pun masih juga memilih bahasa Inggeris juga sebagai antara bahasa utama. Singapura sudah pasti ada 3 bahasa rasminya. Dan di setengah negara di Afrika, mereka menggunakan bahasa penjajah mereka sama bahasa Perancis. Adapun kalau kita pergi ke Amerika Latin, mereka menggunakan bahasa Portugis ataupun bahasa Spanyol. Negaranya besar tapi tidak dapat mempertahankan jati diri bahasa. Tapi alhamdulillah di Malaysia kita dijajah oleh 4 penjajah besar, bermula dengan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun seketika, tetapi akhirnya kita merdeka pada tahun 57 dan membentuk Malaysia pada tahun 63, dapat terus mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebab itulah bahasa yang dituturkan pada Kesultanan Melaka. Tidak ada keraguan itu. Dan kalau kita mengambil pengalaman Indonesia, bagaimana perbedaan etnik dan juga lebih 500 sub bahasa itu menjadi satu bahasa Indonesia. Dan mereka tidak mempertikaikan saya datang dari mana, tetapi saya tetap berada di sini di Indonesia, saya orang Indonesia dan bekerja dan mendukung bahasa negara saya. Tetapi ini sebahagian tidak berlaku di negara kita. Bukan kata orang sarjana kita sendiri pun mempertikaikan kewujudan bahasa kita. Ini masalah yang pelik yang berlaku di negara kita. Dan ada satu kumpulan lagi mempertahankan kemati-matian untuk mengenepikan pendidikan yang berdasarkan bahasa kebangsaan dan mendaulatkan bahasa asli. Kalau dalam konteks Malaysia, kita tak ada rasa bangga bahasa kebangsaan dan kita rasa susah guna bahasa kebangsaan sendiri. Tuan perempuan, maaf, jangan cakap bahasa kita maju ke luar negara.
Sebab orang dalam rumah sendiri pun tak rasa bangga, tak rasa nak guna bahasa sendiri. Jangan kata kita nak kembang ke mana. Semua itu penipuan pada saya. Jadi saya rasa Tuan Haji, dah naik mic. Sistem pendidikan kita kena berhati-hati. Okey. Kedua, saya tak tahu cara dia lah. Sebab topik ini bukan topik baharu. Tapi sampai hari ini belum ada penyelesaiannya. Malahan semakin tenat saya lihat, kita tak ada rasa bangga. Macam mana kita nak semai, nak pupuk, mungkin nanti kita tanya orang asing. Macam mana dia suka dan sayangi bahasa Melayu. Sedangkan orang Malaysia sendiri sentiasa anak dirikan bahasa kita. Kenapa tidak ada satu pihak, saya tak tahu pihak mana yang perlu dipertanggungjawabkan, memperbetulkan bahasa-bahasa ini, membetulkan nama-nama ini. Takkan kita nak biarkan pada pembaju perumahan semata-mata. Saya pernah bekerja dengan pembaju perumahan, saya tahu. Takkan nak biarkan pada pembaju perumahan saja untuk menentukan nama taman tersebut, projek perumahan mereka, yang akan mengkucar-kacirkan, memporak-porandakan, merojak, persemborkan nama-nama itu, sehingga hilang identiti Melayu di Malaysia. Seolah-olah kita melalui tempat yang ini bukan di Malaysia. Yalah Pak, saya tengok Yalah ni Yara Pak, Yalah pula. Tu ingat di Thailand. Yara Pak, Yara ni di Australia, di New Zealand, tak tahu. Tapi ada di Sungai Petani. Kenapa tidak Majlis Perbandaran Sungai Petani, tak tahulah, tak ada sini kan, tapi di MPSP ada sini, saya ada sini tak? Memperbetulkan isu ini. Dan saya rasa ini akan beri impak yang lebih besar kepada masyarakat bila melihat nama-nama ini terpampang begitu berleluasa. Sehingga dalam 2-3 hari yang lepas saya baca dalam satu posting dalam media sosial, di Kuala Lumpur juga tidak ada lagi nama Melayu. Di Kuala Lumpur, pergilah di mana-mana saja pun, anda akan dengan mudah melihat nama-nama yang tertulis dengan nama bahasa-bahasa lain daripada bahasa Melayu. Jadi ini juga satu hal yang perlu diperhatikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya faham Dewan Bahasa tidak ada kuasa untuk nak menangkap, untuk nak mendakwa pihak-pihak yang melacurkan bahasa ini. Tetapi carilah satu jalan, satu kaedah, atau kalau boleh dibentangkan RUU di Parlimen supaya kuasa mendakwa itu diberikan juga kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Wallahualam. Oke teman-teman, ya demikian satu pernyataan dari beberapa tokoh di Malaysia dengan kondisi bahasa Melayu yang mengalami kemunduran. Dan ini video baru teman-teman ya, baru kemarin. Berarti yang namanya permasalahan bahasa Melayu di Malaysia memang benar kondisinya seperti itu. Dan kita tahu bagaimana kita sering mendengar profesor-profesor bahasa di Malaysia yang mengatakan kalau bahasa Melayu itu mendunia, berkembang secara luas dan banyak penuturnya. Hal ini ternyata bohong. Tadi malah sempat dikatakan bahwa ini adalah penipuan. Bahasa Melayu ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dan lagi. Bahasa Indonesia selalu disinggung ketika orang-orang Malaysia membahas setiap permasalahan bahasa Melayu. Karena kita tahu bahasa Indonesia memang benar-benar bisa menyatukan dari keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik itu suku, bahasa, juga agama. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video di mana ada pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Malaysia tentang permasalahan bahasa Melayu yang sampai sekarang masih ada. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.